Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Yusa Citri dari kelas 3D Manajemen Pagi dengan NIM 21020144416. Selanjutnya, Idewo Made Bayu Permana Putra dengan NIM 21020144369. Dan yang terakhir, Iputu Teddy Darmawan dengan NIM 21020144415. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengertian bisnis pariwisata dengan subpokok bahasan yang pertama, definisi pariwisata, yang kedua, definisi industri pariwisata, yang ketiga, sumber-sumber pariwisata, dan yang terakhir, jenis-jenis sumber pariwisata. Baik, materi pertama dibawakan oleh Dewa Bayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi definisi pariwisata. Pariwisata atau tourisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru berbeda lainnya. Definisi industri pariwisata. Industri pariwisata didefinisikan sebagai sekumpulan sektor usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh wisatawan, produk baik yang nyata maupun virtual, yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik manusia harus dievaluasi sebagai produk industri. Sebagaimana dikatakan UNWTO, dalam Rekomendasi Internasional tentang Statistik Pariwisata 2008, industri pariwisata mencakup akomodasi pengunjung, layanan makanan dan minuman, transportasi penumpang, agen perjalanan dan kegiatan pemesanan lainnya, kegiatan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi. Materi selanjutnya, sumber-sumber pariwisata. Yang pertama adalah potensi alami. Potensi adalah terdiri dari potensi fisik, flora, dan fauna. Ketiga potensi alam tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang memiliki peran yang sama. Tetapi, satu daya tarik mungkin lebih menonjol pada umumnya. Wisata tertarik dengan alam terbuka seperti pegunungan, hutan, dan pantai. Dan selanjutnya, potensi budaya. Kebudayaan alam dalam arti luas tidak hanya mencakup kebudayaan maju, tetapi juga segala kegiatan hidup dalam adat dan masyarakat. Yang ketiga, potensi manusia. Potensi manusia adalah kemampuan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Selanjutnya, materi dibawakan oleh Putu Teddy Darmawan. Jenis-jenis sumber pariwisata. Menurut Pendip 2002, ada 15 jenis pariwisata. Wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata niaga, wisata industri, wisata politik, wisata minat, wisata sosial, wisata pertanian, dan wisata bahari. Wisata alam, perjalanan berburu, perjalanan ziarah, bulan madu, perjalanan petualangan. Jenis-jenis pariwisata berdasarkan di bawah ini. Wisata budaya, suatu jenis pariwisata yang dilakukan berdasarkan keinginan seseorang dengan tujuan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan mengunjungi tempat lain atau negara asing
dan belajar tentang kondisi, adat istiadat, kebiasaan, dan gaya hidup masyarakat setempat, budaya dan seni. Wisata kesehatan, suatu jenis pariwisata yang mengubah kondisi dan lingkungan tempat tinggal wisatawan dan mengunjungi tempat-tempat istirahat yang sesuai untuk merilekskan pikiran dan tubuh. Misalnya Anda menghirup udara segar di objek wisata Kebun Raya Bedugul. Wisata olahraga, suatu jenis pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan untuk tujuan menghadiri atau secara sadar berpartisipasi dalam festival olahraga yang diadakan di suatu tempat atau negara seperti Asian Games, Olimpiade, dan lain-lain. Pariwisata komersial, suatu bentuk pariwisata yang dilakukan wisatawan untuk menghadiri pameran komersial dan pameran dagang seperti pameran industri dan pameran dagang. Wisata industri, suatu jenis pariwisata yang dilakukan oleh kelompok pelajar dan masyarakat umum ke kompleks industri dan kawasan industri di mana pabrik berada untuk tujuan penyelidikan dan penelitian. Wisata politik, suatu jenis pariwisata yang dilakukan untuk mengunjungi atau berpartisipasi aktif dalam tujuan peristiwa politik, misalnya memperingati hari kemerdekaan suatu negara. Wisata konvensi, suatu jenis pariwisata ke suatu tempat yang semula disediakan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitas untuk mengadakan pertemuan, konvensi, atau pertemuan lainnya dari peserta pertemuan nasional dan internasional, misalnya Senayan Convention Center di Jakarta. Wisata sosial, bentuk pariwisata yang menawarkan paket perjalanan yang relatif murah dan mudah untuk memberikan kesempatan berpariwisata bagi kelompok ekonomi rentan, pekerja, pemuda, pelajar, petani, dan lain-lain. Wisata pertanian, mirip dengan wisata industri, wisata pertanian adalah penyelenggaraan perjalanan yang dilakukan oleh proyek pertanian, perkebunan, pembibitan, dan lain-lain, di mana kelompok wisatawan dapat melakukan kunjungan pengamatan untuk tujuan penelitian atau untuk mengunjungi daerah pertanian. Wisata maritim atau bahari, jenis wisata yang bertujuan dengan kegiatan olahraga air, seperti memancing, berlayar, menembak, menyelam, dan kompetisi selancar. Wisata cagar alam, wisata yang diselenggarakan oleh instansi atau biro perjalanan yang mengkhususkan diri pada bidang usaha dengan menyelenggarakan perjalanan wisata ke tempat-tempat dan kawasan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang seperti cagar alam, taman konservasi, dan kawasan hutan. Wisata buru, jenis pariwisata yang terutama dipraktikkan di negara-negara dengan kawasan dan hutan di mana perburuan dibenarkan oleh pemerintah dan dilayani oleh berbagai agen perjalanan. Perjalanan berburu ini diselenggarakan dalam bentuk safari berburu di kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Wisata pilgrim, suatu jenis pariwisata yang berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan orang atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ziarah paling sering dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat-tempat suci, makam tokoh besar atau pemimpin yang diagungkan. Dikaitkan dengan niat atau keinginan untuk mendapatkan keperawanan, seringkali dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan kekayaan yang melimpah. Wisata bulan madu, jenis pariwisata yang menyelenggarakan perjalanan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus tersendiri untuk menikmati perjalanan dan kunjungan mereka. Seperti kamar pernikahan hotel yang didekorasi secara khusus. Wisata petualangan, jenis wisata yang menawarkan aktivitas wisata yang menantang dan memacu adrenalin seperti memasuki hutan belantara yang belum dijelajahi atau penuh satwa liar, mendaki tebing yang sangat curam, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dipermaklumi. Saya ucapkan terima kasih.